Ya, alhamdulillah ini sekarang sama Pak Kakan Kemenak kita berkunjung ke kantor beliau di kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Nias, nanti kita akan ngobrol dengan beliau soal moderasi ya. Moderasi Pak beragama. Kakan ya. Bang, kita podcast dulu ya, Bang. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Mumpung banyak kunjungan ini. Kunjungan lagi yang sangat apa? berharga ini Siap, Bang. di akhir tahun. Oke, kita akan mulai podcast dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di institut dimanapun berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita bincang-bincang dan diskusi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli, Bapak Dr. Hayatsah tambah Amarka kalau saya menyebutnya. Assalamualaikum Bang Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, Senator yang kami hormati. Apa kabar Bang? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sahabat, saya sedang berada di Pulau Nias, persisnya di Kota Gunung Sitoli. Salah satu daerah dari 5 wilayah kabupaten kota yang berada di wilayah Kepulauan Nias. Kota Gunung Sitoli ini adalah kota baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Nias yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri sekitar tahun 2008 ya. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Beliau tentu punya pengalaman sekaligus punya banyak siasat bagaimana kemudian bisa survive menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama, menjalankan tugas pokok dan fungsinya di wilayah yang sedikit jauh dari Kota Medan. Dari Medan ke Nias penerbangan, kalau pakai penerbangan kira-kira kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam lah. Ya, betul. Kira-kira begitu. Tapi juga bisa ditempuh lewat jalur darat, tapi kemudian menyeberang dari Sibolga dengan menggunakan feri ke Kota Gunung Sitoli. Iya, kita akan mulai diskusi dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama kita, Pak Dr. Hayatsah. Bang Hayat, sudah berapa lama Bang tugas di Kota Gunung Sitoli? Lebih kurang 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Tanpa terasa di Tanoniha namanya. Di Tanoniha. Iya, Tanah Nias. Tanah Nias. Tanoniha. Pengalaman pertama kali mulai bertugas di sini gimana Bang? Alhamdulillah, ini kan juga bumi Allah. Iya. Ya, sehingga kita sangat menjadikan dimanapun tempat kita untuk beramal, berkarya tidak ada yang menjadi persoalan bagi kita. Karena kita sebagai pelayan umat, sebagai pengabdi, sebagai seorang PNS, tentunya di mana kita melakukan pekerjaan tidak melihat tempat sehingga pengabdian kita maksimal dan pelayanan maksimal dan hasil yang dikerjakan juga menjadikan satu kinerja yang baik. Ya, Abang kan punya pengalaman dulu bertugas, ingat saya pernah di Labuhan Batu. Mayoritas saudara-saudara Muslim kita di sana. Betul. Kemudian di Asahan juga mayoritas. Ya, Tanjung Balai. Tanjung Balai juga di kampung halaman. Betul. Kemudian hari ini di Kota Gunung Sitoli. Ya, betul. Pastilah ada perbedaan di masing-masing tempat. Tapi yang pasti masing-masing tempat punya ciri khas sendiri ya, Bang. Jadi terima kasih ini Pak Senator. Kalau dari segi politisi kami sangat berbahagia karena hari ini dikunjungi, disambangi, dan salam Tanuniha ini adalah Yahobu. Oh, selamat datang, ahlan wa sahlan fil Tanuniha ini. Jadi sehingga memang pertanyaan tadi hampir sama sebetulnya keberadaan Kota Gunung Sitoli khususnya dengan kampung saya Tanjung Balai. Dan kecamatan di sini juga ada Anam. Kemudian di sini juga pesisir, gulai lomaknya juga ada. Nyanyi dangdut juga tidak terlalu asing gitu. Tetapi di sini pegunungan yang lebih dominan, kemudian tentunya berbeda dengan culture, apalagi di sini adalah berpenduduk mayoritas Nasrani, saudara kita Kristen. Tapi kami sini merasakan nyaman, aman karena ada satu bentuk budaya
masyarakat kita di sini. Kalau di Batak ada seperti perekat itu Dalihan Natolu, di sini ada namanya Fatali Puse. Fatali Puse itu adalah yang memang menjadikan kita di sini bersaudara tanpa membedakan suku, agama, etnis. Jadi kalau misalnya ada kawan kita Jebua, ada yang Islam, ada non-Islam. Sehingga memang di sini udah biasa. Sehingga ini menjadikan toleransi, apalagi kalau kita Kementerian Agama ini menjunjung tinggi dengan apa yang kita sebut dengan pengadaan visi misi dari Kementerian Agama itu. Jadi visi Kementerian Agama itu bagaimana mengembangkan potensi masyarakat itu menjadi masyarakat yang saleh, soleh, baik, kemudian moderat, beragama, cerdas dan unggul. Sehingga memang kita selalu semaikan bagaimana moderasi beragama itu. Salah satu tanda moderasi beragama itu ketika memang semua di sini berkomitmen kepada bangsa. Kita satu bangsa. Ada program khusus dari Kementerian Agama Bang yang rutin setiap tahun misalkan dalam rangka merawat kerukunan? Iya, ada. Dalam rangka penguatan moderasi beragama, ini adalah merupakan salah satu bagian dari tugas pemerintah RPJMN dan Kementerian Agama tentunya. Apalagi tahun ini diberikan Presiden sebagai amanah di Kementerian Agama sebagai pusat untuk penguatan moderasi beragama. Program kita pembinaan, pelatihan-pelatihan, pertemuan dengan tokoh-tokoh, kemudian di dalam bidang formal dalam pendidikan, kemudian ada non formal di majelis taklim, kemudian di lembaga keagamaan, lembaga adat, sehingga memang sering kita sampaikan bahwa menjaga Indonesia yang damai ini, masyarakat Nias, di tanah Nias ini, terutama kita di Kota Gunung Sitoli ini, pasti kita rawat dengan baik, dengan moderat. Salah satu juga moderasi itu mempunyai ciri khas, kriterianya adalah toleransi yang tinggi. Dan di sini sudah lama toleransi. Dan memang kayaknya hampir nggak pernah kita dengar ya ada konflik beragama di Nias ini. Tidak ada konflik. Jadi konflik beragama hampir selama saya sini tidak ada persoalan. Kalaupun ada persoalan kadang-kadang itu kan persoalan yang menyangkut potensi keren beragama itu dulunya adalah tentang pernikahan beda agama, kemudian berkaitan dengan penyiaran agama, kemudian tentang pendirian rumah ibadah. Tapi itu sudah diatur. Sudah diatur masing-masing dan semua sebetulnya sudah memberikan respon yang baik terhadap penegakan aturan itu. Komposisi masyarakat kita secara demografi lah ini. Ya. Berapa banyak sih umat Islam kita? Kalau di sini umat Islam kita sekitar 21.000 di Kota Gunung Sitoli. Dari total 156 sekian ribu itu. Kemudian yang pertama yang banyak di sini adalah Kristen. Kemudian ada Islam, kemudian ada Katolik dan Buddha. Dan sebenarnya Kota Gunung Sitoli ini dan Nias umumnya sebenarnya yang datang pertama ini adalah dari Muslim beragama Polem dari Aceh. Dan di sini sekarang ada itu makamnya sekitar 1.600 sekian masih ada. Kemarin kalau Kristen kami mengikuti jubileum 150 tahun. Berarti masih 150 tahun di sini kan Kristen. Sehingga memang merawat umat beragama ini tidak ada persoalan, siapapun yang duluan masuk tidak menjadi penentu untuk memancing ke konflik-konflik umat beragama. Jadi ini sangat moderat. Jadi kita dan itu kita jaga terus karena kita tidak boleh lengah. Karena persoalan-persoalan ini ada saja mungkin pihak-pihak tertentu yang terkadang tidak senang dengan suasana kebersamaan, kekeluargaan. Dan saya walaupun kita banyak memimpin di umat yang lain sebagai umat Islam kita biasa aja. Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, sesuai dengan amanah pekerjaan kita. Agak lebih spesifik nih Pak Kakan Kemenak, tentu Kementerian Agama kan tidak hanya ngurusin agama Islam saja. Betul. Tapi saya juga ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara, Pak Kakan. Saya kepingin tahu juga kira-kira seperti apa perkembangan Islam kita di sini. Dakwahnya seperti apa? Betul. Jadi kita tetap diberikan peluang, diberikan tempat oleh pemerintah daerah, masyarakat setempat untuk melakukan dakwah kita. Dan dakwah kita itu kita lakukan dari masjid ke masjid, kemudian dakwah juga kita lakukan dengan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Ulama,
ada Muhammadiyah, di sini juga ada Ittihadiyah, Iya. kemudian ada juga di sini Dewan Masjid, Iya. ada juga IP dan lain-lain. Iya. Jadi dengan mitra bersama ini kita mencoba melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk memberikan khairah, khairah semangat keberagamaan. Kemarin kita lakukan ada kegiatan Muharram, ya kita lakukan baris bersama dengan seluruh potensi umat. Kemudian kemarin sejarah ini selama di sini belum pernah dilakukan Ramadan Fair, kita buat Ramadan Fair. Karena Ramadan Fair itu tidak kita mau bahwa nuansa yang hanya kuliner, hanya makanan. Kita lakukan setiap sore, bahkan juga ada dari SMA saudara-saudara kita yang Kristen juga berpartisipasi. Jadi dakwah kita ini selalu tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Bahkan kita sering juga melakukan dakwah melalui RRI, ada saudara kita penyuluh, di sini ada penyuluh agama Islam, Kristen, dan seterusnya. Dan kami sering juga menyampaikan termasuk penguatan moderasi beragama ini kita sampaikan juga. Mari kita bangun Tanuniha ini, Kota Gunung Sitoli ini, yang kalau Kota Gunung Sitoli ini, Pak Wali itu ada semboyan Samaihi. Iya, Samaihi itu bersama ya? Bersama. Ya. Bersama melakukan yang terbaik, gotong royong, dan kita jagalah. Jadi kalau di Kota Gunung Sitoli mungkin nggak ada daerah yang terpencil susah diakses, saya kira nggak ada ya. Artinya, hampir tidak ada, walaupun ada masih bisa. Memang ada juga sekolah-sekolah kita umum yang berjalan kaki. Masih ada. Iya, masih ada. Tetapi kan di wilayah kota. Di wilayah kota Gunung Sitoli. Jadi karena ini kota tidak termasuk IDT. Kalau kabupaten yang lainnya itu IDT. Karena kabupaten, kami ada sebetulnya daerah kita. Ya sama juga kita misalnya di Kuah kita ini kan ada 6 kecamatan. Tetapi karena yang penduduknya itu ada yang Islam 4 kecamatan, Kuah kita hanya 4. Apalagi kalau daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada pelayanan agama Islam, kita tidak lakukan pelayanan. Kantor-kantor Kuah kita. Kalau saudara-saudara kita dari Nasrani, Katolik itu sangat aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Terakhir nih Pak Kakan Kemenag, karena ini kan mau akhir tahun. Ya tentu suasana arus mudik balik juga dari saudara-saudara kita kembali ke Tanuniha juga saya kira akan seiring waktu akan meningkat. Kemudian ini juga era pergantian tahun. Ada siklus biasanya kunjungan orang luar akan lebih banyak ke Kota Gunung Sitoli. Barangkali dari Kementerian Agama ada himbauan-himbauan khusus? Ya, kalau kita menghimbau, karena pada hakikatnya akhir tahun itu sering kita melihat aktivitas keagamaan, terutama saudara kita Kristiani. Jadi umat Kristen melakukan perayaan Natal, kemudian penyambutan Tahun Baru. Kita himbau, ya bagi yang melaksanakan silakan laksanakan sesuai dengan bagaimana kondisi kita. Kemudian untuk siklus kita masuk keluar dalam rangka mudik ini kita himbau supaya memang kita tetap waspada agar tidak terlalu banyak melakukan hal-hal yang luar dari kemampuan kita, misalnya memaksakan diri naik kapal yang sudah penuh kapal. Kemudian kalau seandainya belum punya kemampuan dalam pesawat, tentunya kita berpikir bagaimana jalan terbaik. Dan kita juga tetap menyampaikan sebetulnya himbauan-himbauan kesehatan. Menjaga kesehatan itu perlu, apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini ada semacam fenomena berkaitan dengan COVID ini. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita. Jadi himbau laksanakan dengan baik, kalaupun pulang dengan penuh perencanaan, berangkat pulang kembali, sehingga memang tidak ada persoalan-persoalan arus mudik atau arus balik itu menjadi sesuatu yang merugikan masyarakat dan umat kita di Kota Gunung Sitoli. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Sahabat DIP, menarik nih diskusi soal Kota Gunung Sitoli dan suasana kehidupan keberagamaan di salah satu wilayah kepulauan di Indonesia. Karena Nias ini secara keseluruhan lebih dari 100 pulau yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Nias. Terima kasih Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bang Ayaksa. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sukses selalu di sini. Amin, insyaallah. Sehat-sehat selalu dan sahabat DIP Institute, sampai bertemu lagi
pada diskusi dengan tema berikutnya di lain kesempatan. Dari Nias, Kota Gunung Sitoli, kami menyampaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yahoo. wabarakatuh. Yahoo.